Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di sini di LMG Communication Channel. Kita akan membahas tentang corporate culture. Ini nih corporate culture ya. Di dalam buku komunikasi korporat yang kami buat bersama Prof. Dedi, Prof. Sorry. This is the one. This is the one. Buku yang kami buat bersama antara Bapak Edi Kurnia dan saya, Komunikasi Korporat. Buku ini membahas tentang gimana sih caranya menjadi praktisi di dalam perusahaan ya. Ada kajian teoritis dan praktis di sini. Pada kesempatan ini karena saya akan membahas beberapa seri terkait dengan kajian corporate culture. Di dalam bahasan sebelumnya saya sudah jelaskan apa sih itu budaya perusahaan, pentingnya kenapa sih gitu ya. Kalau dengerin itu insya Allah akan memahami penting banget deh kita punya budaya corporate gitu ya. Nah, hari ini pada kesempatan ini saya akan sharing salah satu tulisan dari kontributor kami yang luar biasa, Prof. Dedi Mulyana. Beliau ikut menulis tentang budaya perusahaan, corporate culture ya. Saya akan bahas apa yang beliau sampaikan, yang beliau menjelaskan tentang bagaimana budaya itu diimplementasikan di dalam perusahaan. Salah satu metafora yang sering dipakai untuk melukiskan budaya itu seperti gunung es, begitu ya. Ada unsur puncak, ada unsur lereng, bagian atas dari gunung es, gitu ya, yang terlihat seperti perilaku, bahasa, ritual, busana, makanan, cara makan, lingkungan fisik, ya, bisa bentuk, desain gedung, ruangan, taman, ya, di dalam perusahaan, atau juga benda-benda, artefak, ya, yang sering terlihat bersifat simbolik, seperti ada lencana, ada bendera, ada plakat, ya. Namun ada juga bagian-bagian yang tersembunyi, seperti pola pikir. Jadi kalau yang kelihatan tadi tampak, yang tidak kelihatan, tetapi sebenarnya meaningful, besar dari budaya adalah sesuatu yang tersembunyi. Pola pikir, mindset, bagaimana kekuasaan dijalankan, nilai, norma, aturan, dan lain sebagainya. Dan di antara dua lapisan tersebut ada juga lapisan antara, ya, dekat permukaan air yang terdiri dari kepercayaan, kebiasaan, tradisi yang kadang kelihatan atau tidak. Penjelasan tadi seperti fenomena gunung es tadi itu applied dalam budaya di mana saja. Budaya di masyarakat, di dalam budaya budaya di rumah, budaya suku-suku, dan juga budaya di dalam perusahaan. Jadi kira-kira itu ya. Sebagaimana budaya dalam arti umum, budaya perusahaan atau corporate culture juga dapat diibaratkan sebagai gunung es. Ya, unsur-unsurnya ada bagian bawah, bagian tengah, dan bagian atas, gitu ya. Kesannya seperti terpisah-pisah, ya. Tetapi itu idealnya saling berkaitan satu sama lain. Jika integritas dijadikan salah satu nilai budaya perusahaan yang tersembunyi, nilai ini seharusnya terbukti dalam semua perilaku orang-orang yang bekerja di perusahaan tersebut. Mulai dari pimpinannya yang tertinggi, CEO, presiden direktur, atau direktur utama, hingga bawahan yang paling
bawah seperti misalnya satpam, pelayan, tukang sapu, semuanya punya budaya integritas. Transaksi yang jujur, janji yang ditepati, permohonan maaf atas kealpaan yang dilakukan, seharusnya jadi tradisi di perusahaan tersebut. Pemimpin tertinggi perusahaan sering dicitrakan sebagai budaya perusahaan yang berjalan. Dia benar-benar jadi refleksi sosok, apalagi di Indonesia yang masih menganut budaya paternalistik. Pemimpin perusahaan dapat menjadi panutan bagi bawahannya. Harul Tanjung misalnya, representasi sebuah korporasi yang namanya City Corp, yang salah satu anak perusahaannya adalah Transcorp, misalnya begitu ya. Atau Mark Zuckerberg misalnya sebagai representasi dari Facebook, misalnya begitu. Dia perlu ekspektasi dari lingkungannya adalah sebagai budaya perusahaan yang berjalan. Dibandingkan dengan unsur-unsur budaya perusahaan bagian atas, unsur-unsur budaya paling bawah sebenarnya jauh lebih penting karena ini substansi sekali. Perubahan unsur budaya paling bawah, misalnya gaya belajar, orientasi waktu, biasanya lebih lamban dibandingkan dengan perubahan unsur budaya bagian atas. Misalnya dari seragam perusahaan. Seragam perusahaan dapat diganti kapan aja. Udah diganti aja seragamnya. Jadi warna yang beda misalnya begitu. Tetapi sulit sekali untuk mendorong setiap anggota di dalam perusahaan untuk jadi jujur, bertanggung jawab, berdisiplin, tepat waktu dalam bekerja. Tentu lebih sulit lagi untuk mengatur agar setiap orang yang kerja di dalam perusahaan taat menjalankan agamanya masing-masing. Misalnya melakukan sholat berjamaah di perusahaan bagi para muslim, meski pelaksanaan sholat tersebut tidak eksplisit ada di dalam dokumen atau pedoman dari perusahaan. Kalau dilaksanakan dengan teladan para pemimpin perusahaan, apalagi jika pemimpin tertinggi menjadi imam dari sholat, maka keren sekali budaya perusahaan tersebut. Sebagai ritual yang rutin dilakukan perusahaan, dampaknya akan merembes ke berbagai lini di dalam perusahaan. Maka tidak usah heran jika setiap orang akan menganggap pekerjaannya sebagai ibadah. Kebocoran finansial perusahaannya pun akan menurun dengan drastis. Sementara gosip, apalagi gibah, akan menjadi jarang terdengar. Silaturahmi, rasa hormat, kasih sayang di antara atasan dengan bawahan, atasan dengan atasan, bawahan dengan bawahan, saya gitu ya, akan membuat jadi nyaman bekerja di perusahaan tersebut dan meningkatkan produktivitas dari perusahaan. Budaya perusahaan kalau diperas menjadi identitas bagi perusahaan yang biasanya bersifat visual, inti dari budaya perusahaan adalah seperangkat nilai filosofis yang sering diuraikan dalam visi, misi, simbol, slogan, semboyan, tagline, ya, yang lazim dalam bentuk logo perusahaan yang secara simbolik menunjukkan identitas dari perusahaan. Budaya perusahaan tidak jarang membentuk kalimat, frasa, singkatan, atau akronim yang juga punya makna. Yang seperti tadi sudah dijelaskan, dapat diejawantahkan, diperas menjadi identitas yang ditampilkan dalam bentuk visual. Sayangnya perusahaan-perusahaan kita sering kurang mahir dalam menyusun pilihan kata atau diksi, tata bahasa, dan strukturnya.
Ini perlu untuk dikembangkan terus-menerus. Perusahaan BUMN yang mengaku berkelas internasional pun kadang masih belum konsisten menyusun nilai-nilai budaya perusahaan tersebut lewat bahasa. Misalnya, ya dari tulisan Prof. Dedi ini dijelaskan, principles to be the star, solid, speed, smart. Practices to be the winner, imagine, focus, action. Customer perceive value. Seharusnya values, empathy, accurate, timely. Salah satu aturan yang harus diikuti di dalam berbahasa, seperti dalam membuat perintah, aturan, slogan, semboyan, adalah paralelisme atau kesejajaran. Kita harus konsisten menggunakan kata sebagai kata benda, kata sifat, kata kerja. Jadi prinsip-prinsip ini perlu diperhatikan. Ya, menarik sekali ya catatan dari Prof. Dedi ini. Misalnya kata-kata prinsip pertama, ya, solid yaitu kata sifat, speed kata benda, smart kata sifat. Ya. Sedangkan prinsip kedua, imagine kata kerja, fokus kata benda, action kata kerja, dan lain sebagainya. Jadi ini mengingatkan bahwa kalau kita berada di dalam perusahaan dan menyusun tagline atau prinsip-prinsip, nilai-nilai yang kita ingin internalisasikan itu perlu punya panduan paralelisme, misalnya begitu ya. Banyak organisasi atau lembaga, mulai dari kementerian, perusahaan, sampai lembaga pendidikan, menggunakan cara yang tidak konsisten dalam membentuk identitas dan budaya perusahaan seperti yang tadi telah diuraikan oleh beliau. So, inspiring untuk jadi reflektif bagi kita, berpikir gimana caranya kita membuat budaya perusahaan. Dalam kajian-kajian berikutnya kita akan tahu gimana caranya menginternalisasi. Dari catatan dari Prof. Dedi Mulyana tadi, kita tahu bagaimana bikinnya, ya, bikin budaya perusahaan. Saya pernah bantu sebuah lembaga pendidikan untuk membuat budaya apa yang ingin mereka sampaikan kepada siswanya. Lembaga ini lembaga bagus, ya, bagus sekali. Pendidiknya juga bagus-bagus. Lalu saya tanya pada para pendidiknya, apa yang Anda pikirkan sebagai karakter yang disampaikan kepada siswa? Ya, saya tanya demikian. Masing-masing dari pendidik tersebut menjelaskan, saya menanamkan nilai-nilai, misalnya ada yang 7, ada yang 10 misalnya ya, disiplin, religius, tanggung jawab, dan lain sebagainya. Ada yang 7, ada yang 10, ada yang 11, ada yang 5, dia sebutkan itu gitu. Semuanya keren-keren. Dan ketika saya tampilkan itu semua, si A bilang apa, si B bilang apa, mereka baru melihat, iya ya ternyata beda-beda. Meskipun ada hal-hal tertentu yang bisa dijadikan garis merah gitu ya. Kesamaan-kesamaan cukup banyak juga. Tapi berbedaannya juga cukup banyak. Bayangkan ketika kita berada di dalam sebuah perusahaan atau di dalam sebuah organisasi yang punya nilai-nilai yang sama, mengantarkan itu untuk anak didik kita sama ya, kepada misalnya lembaga pendidikan, kepada anak didik sama seperti itu. Ini akan hasilnya akan menjadi lebih
berpeluang tinggi untuk menjadi seperti bentuk yang diharapkan tersebut, karakter yang diharapkan tersebut. Karena semua tenaga pendidikan dan pendukungnya atau lembaganya juga mendukung untuk pencapaian dari karakter tersebut, begitu. Itu menarik sekali. Lalu apa yang saya ajak untuk sama-sama elaborasi setelah kita lihat sama-sama bedanya kayak gitu, lalu yuk kita bikin. Nah, cara bikinnya yang waktu itu kami lakukan adalah mari kita ya, yang sekarang disimpan dulu apa yang sudah selama ini dirasa disampaikan kepada anak didik kita. Lalu apa yang ingin kita sampaikan kepada mereka ke depan sebagai ideal character for them, gitu ya. Disepakati bersama, masing-masing nulis apa yang dia pikirkan dari apa yang guru-guru pikirkan itu, lalu kita ambil yang mana yang semua sama pikirannya ke sana, gitu ya. Misalnya yang satu bilang misalnya ya religious, disiplin, persahabatan dan lain sebagainya ya. Nah itu dielaborasi yang kira-kira sama apa saja, yang berbeda apa saja. Jadi yang paling banyak mengharapkan itu kita screening, kita simpulkan, ada misalnya kita dapatkan ada 10 nilai ini, gitu ya. Dari 10 nilai itu didiskusikan juga kepada manajemen, bersama-sama disepakati ya, yang kira-kira berbeda, tidak terlalu banyak yang merujuk kepada karakter tersebut tidak digunakan dan lain sebagainya. Akhirnya ditentukan. Nah, dengan ini nilai yang sudah terbentuk tersebut diyakini bersama, mari kita internalisasikan. Gimana caranya? Ada proses untuk menyampaikan kepada para guru tersebut. Kemudian proses untuk disampaikan kepada para siswa di dalam kelas. Kemudian di dalam kegiatan-kegiatan sekolah. Kemudian di dalam kegiatan-kegiatan ekskul, kemudian di dalam interaksi antar siswa dan lain sebagainya. Itu dalam konteks pendidikan karakter di lembaga pendidikan atau corporate-nya itu bukan corporate tetapi lembaga pendidikan, begitu ya. Di dalam perusahaan kita biasanya pimpinan memiliki nilai-nilai budaya yang diyakini. Nah, nilai-nilai budaya tersebut perlu benar-benar dipikirkan dengan baik secara hati-hati. Yang mana nih yang paling mau kita pilih nih dengan kita menyepakati tersebut, lalu kita sampaikan, kita carikan cara menginternalisasikannya. Ada cara menginternalisasikan di antaranya yang kami bahas di dalam buku tersebut. Prof. Dedi Mulyana memberikan panduan cara bikinnya. Apa yang kita sepakati sebagai budaya tersebut perlu dengan frame bahasa yang baik, bahasa yang tepat, begitu ya. Demikian diskusi tentang corporate culture saat ini. Kita akan ketemu lagi pada diskusi-diskusi selanjutnya. Semoga menginspirasi dan bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.